Jadi sekarang misalnya jangan tertipu orang melihat surveinya Bu Khofifah sebagai cawapres masih rendah, jauh, bukan jauh di bawah calon-calon yang lain. Tetapi kita yang di Jawa Timur tahu persis bagaimana Bu Khofifah itu bergerak, bagaimana ya dalam 2 kali pilgub atau bahkan 3 kali ya, 2 kali pilgub ini Bu Khofifah kan kita tahu ya pergerakannya. Tapi itu survei itu ya sebagai deteksi saja ya. Tapi pergerakan dan potensi itu kan tidak semuanya bisa kita lihat. Jadi kalau saya disuruh milih misalnya, ya pilihan pertama ya saya di Jawa Timur. Tentu saja menjualnya itu jauh lebih mudah dan lebih gampang dibeli ya dengan Bu Khofifah. Pilihan rasional ya itu ya? Pilihan yang rasional dan emosional juga, dan spiritual juga. Karena hasil istiqoroh. Mantap ini. Bu Khofifah basisnya ada di Jawa Timur sebagai gubernur, panggung strategis, dan beliau ada ketua Muslimat NU. Itu yang menyebabkan Jawa Timur menjadi semakin seksi ya. Seksi dalam arti persebaran kekuatan capres-capres kuat potensial saat ini punya kekuatan yang sebarannya yang beda-beda. Misalnya Mas Anies itu lebih kuat di wilayah Jawa Barat, Banten, DKI. Artinya Anies kalau ingin mendapatkan ceruk atau menambal di tempat dia lemah, berarti dia harus mencari wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Khofifah saya kira bisa salah satu faktor yang bisa melengkapi. Tidak ada alasan yang urgent bagi Partai Nasdem untuk terburu-buru mengumumkan calon wakil presidennya. Yang penting hari ini, yang mendesak hari ini adalah membangun konsolidasi, bukan mengumumkan calon wakil presiden. Karena Anies Rashid Baswedan dipilih, dicalonkan oleh koalisi perubahan, bukan untuk menjadi calon presiden, tapi Anies Rashid Baswedan dicalonkan untuk menjadi presiden RI pada tahun 2024. Nah, untuk itu siapa yang akan menampingi Anies Rashid Baswedan? Dia adalah orang yang berpeluang memenangkan, membantu Anies untuk menjadi presiden, bukan untuk menjadi calon presiden. Tidak begitu determinan posisi cawapres. Sementara 2024, 2014 dan 2004 Pilpres periode pertama di mana tanpa incumbent, maka faktor atau variabel cawapres menjadi penting. Apalagi sekarang selain tidak ada angka yang menjulang satu orang di antara capres, yang kedua di antara 3 capres yang potensial kuat ini sangat kompetitif. Dari berbagai macam survei, misalnya Prabowo dan Ganjar tidak bisa disimpulkan siapa yang lebih unggul. Mereka tertinggi tetapi saling salib yang jaraknya di margin of error. Kemudian disusul dengan Anies Baswedan. Ketiganya punya peluang, karena itulah perbedaannya tadi menyebabkan posisi cawapres sangat penting dan menentukan. Keliru menentukan cawapres bisa menjadi blunder politik, bagian dari awal kekalahan. Sebaliknya kalau tepat memilih cawapres bisa menyolidkan bangun koalisi sekaligus menjadi potensi untuk menang. Tidak menang kan nggak ada gunanya juga, karena konsep perubahan tadi tidak bisa diimplementasikan. Bisa diimplementasikan jika menang. Nah, per hari ini tidak ada di antara 3 capres yang dominan. Antara Ganjar, Anies, dan Pak Prabowo itu tidak terlalu jauh bedanya. Artinya cawapres menjadi sangat menentukan. Nah, figur Anies sendiri itu sudah merepresentasikan figur perubahan. Jadi kalau kita tanya ke publik melihat Anies Baswedan sebagai representasi perubahan. Kalau istilahnya kalangan tertentu, antitesanya Presiden Jokowi. Ditolak, disuka atau tidak disuka, memang begitu. Nah, karenanya perlu pendamping yang bisa menetralisir sekaligus bisa menjadi penarik suara pendukung Pak Jokowi yang melihat perubahan dalam pengertian yang positif. Relawan Jawa Timur bicara cawapres idaman untuk Anies Baswedan. Sosok Khofifah paling rasional. Dikutip dari tribunjambi.com Surabaya. Bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan diyakini bakal memilih pendamping yang tepat untuk Pilpres 2024. Sebab ex-gubernur DKI Jakarta itu diberikan kewenangan penuh oleh parpol pengusung untuk memilih figur bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Ketua Relawan Jaringan Nasional Jarnas Anies Baswedan Jawa Timur, Dirman Abror Juraid menyebut hal itu sebagai kelebihan yang dimiliki oleh Anies. Berbeda dengan kompetitor lainnya di mana dinilai dalam penentuan bacawa pres masih terikat dengan parpol pengusung.
Dan Pak Anies sudah menyampaikan sejumlah kriteria siapapun capresnya nantinya harus memenuhi kriteria, kata Abror saat hadir dalam talkshow politik Tribun Series bertajuk Relawan Capres Bicara Bakal Calon Wakil Presiden Idaman, Rabu 2 Agustus 2023. Talkshow yang berlangsung di studio Tribun Jatim Network itu dipandu oleh Mujib Anwar selaku manajer editor online Tribun Jatim Kompas Gramedia. Selain Abror juga hadir Heri Purwanto, koordinator paguyuban sedulur Ganjar Jatim, lalu Edi Priyono, Dewan Pembina Konco Prabowo. Abror menjelaskan sejak awal Anies sudah menetapkan 5 kriteria cawapres yang akan digandeng. Pertama, berkontribusi dalam pemenangan diwujudkan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi dan tingkat kerentanan politik yang rendah. Kedua, berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi. Ketiga, berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif. Keempat, memiliki visi yang sama dengan calon presiden. Kelima adalah berkomitmen membangun kebersamaan dengan duit tunggal. Selain 5 kriteria tersebut, belakangan Anies menyebut kriteria baru, yakni kriteria 0, yang berarti sosok cawapres tidak bermasalah dan berani. Menurut Abror, kriteria tersebut merupakan dambaan. Dia pun sependapat dengan 5 kriteria plus 1 tambahan itu. Karena Anies ini nyapres di Bondowani, karena tantangannya begitu besar, serangannya begitu besar, sehingga calon wakil presidennya juga harus punya nyali seperti Mas Anies. Jelas Abror. Lantas siapa yang paling cocok dengan sejumlah kriteria itu? Abror menyebut tentu hal itu kewenangan Anies. Sebagai relawan, mereka menegaskan komitmen pemenangan Anies nantinya. Sekalipun tak dipungkiri, sebagai relawan sempat mengusulkan beberapa nama untuk jadi pertimbangan Anies. Itu hanya sebagai masukan. Siapapun nanti yang akan dipilih oleh Mas Anies, tentu kita yakin akan sesuai dengan kriteria. Itu nanti akan kita dukung, tandas Abror. Sejumlah lembaga survei sudah mengeluarkan rilis nama baca pres potensial untuk Pilpres 2024. Setidaknya terdapat 6 nama yang kerap muncul di bursa, yakni Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Mahfud MD, Hovifah Indar Parawansa, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Abror menilai masing-masing nama memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing untuk dilirik. Namun, dia kembali menegaskan Anies sudah memiliki kriteria yang dipakai untuk memilih figur pendampingnya. Kalau relawan ini merasa ya pasti lebih senang kalau misalnya orang Jawa Timur, jelasnya. Abror meyakini jika yang dipilih merupakan orang Jawa Timur, maka pasti akan lebih diterima masyarakat. Apalagi Jawa Timur selama ini dinilai menjadi kunci pemenangan Pilpres. Representasi Jawa Timur misalnya ada di sosok Hovifah, Gubernur Jawa Timur itu dinilai salah satu tokoh yang potensial maju di Pilpres.